Selamat siang, berikut ini adalah sebuah video tutorial sederhana yaitu bagaimana caranya menentukan kerusakan pada klip motor. Nah ini ya, ada kita sudah buka dia punya kop ini kita lihat klipnya ini agak kotor ya. Nanti akan kita cek, kita coba teliti apakah klipnya ini yang bermasalah ataupun dia punya bos klip ya teman-teman. Nah, untuk mengeceknya ini kita menggunakan dua metode ya. Yang pertama kita cek secara langsung seperti ini, yaitu dengan cara kita dorong klipnya keluar sepertinya teman-teman, lalu kita goyang-goyang seperti ini. Nah, jika ada rasa goyangan berarti itu sudah oblak. Nah, kita belum bisa menentukan yang oblak itu apakah dia punya klip atau bos klip. Oke teman-temannya, caranya seperti ini. Klip ini kan dia bekerja itu seperti ini teman-teman ya. Dia turun naik begini, tidak terlalu panjang keluarnya ya. Tidak seperti ini. Tidak sepanjang ini dia keluar. Dia itu keluarnya sedikit saja ya seperti ini. Nah, kira-kira beberapa mili saja dia turun naik di sini. Oke teman-temannya. Pertama, caranya itu kita tekan ini ya. Kita tekan dia punya batang klip ini dari belakang. Kemudian nanti kita goyang teman-teman. Nah, kita gerakkan seperti ini. Nah, ini ya, ini sudah ada rasa goyangan sedikit, tapi kita belum bisa menentukan apakah batang klipnya yang bermasalah ataupun bos klip. Nah, ini ya, kita lihat ada goyangannya, ada gerakan di sini ketika saya menggoyang payung klip ini. Nah, ini artinya dia sudah oblak. Nah, tapi kita belum bisa menentukan apakah dia punya batang klip ini yang oblak atau bos klipnya. Oke teman-teman, ini adalah cara metode yang pertama yang kita lakukan secara manual ya. Artinya kita bisa melihat atau merasakannya secara langsung ada permasalahan pada kita punya klip ini, tapi kita belum bisa tentukan apakah dia punya batang klip ini atau bos klipnya yang bermasalah. Nah, ini saya coba goyang lagi dalam posisi seperti ini ya. Saya tekan full habis keluar seperti ini. Ini masih ada goyangan sedikit teman-teman. Ini terlihat ya, masih ada sedikit gerakan ketika saya menggoyang-goyangkan payung klip ini. Dengan posisi seperti ini, saya tekan keluar full seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah nyata ada permasalahan pada kita punya klip. Nah ini belum bisa kita tentukan. Nanti kita gunakan metode yang lainnya untuk menentukan apakah payung klipnya ini yang bermasalah atau dia punya bos klip ya teman-teman. Kita coba tes seperti ini dengan dua cara ini. Nah dengan cara seperti ini tadi ya, kita tekan sampai mentok seperti itu, lalu kita goyang-goyang seperti ini. Nah ini terlihat kan dia goyang ini ada sedikit goyangan, artinya dia sudah oblak. Nah, perlu saya jelaskan sedikit di sini ya teman-teman, bahwa pergerakan klip ini di dalam bos klip hanya terjadi di sini teman-teman, di daerah yang putih ini teman-teman ya. Inilah yang bergesekan dengan bos klip secara langsung, sedangkan di ujung sini ini tidak masuk ke dalam bos klip, makanya warnanya masih hitam seperti ini teman-teman. Nah, cara yang berikutnya untuk menentukan kerusakan klip ini, sekarang kita masukkan klip yang baru ya teman-teman. Ini klip baru saya masukkan, lalu kita coba goyang teman-teman. Kita gunakan metode yang seperti pertama tadi, kita keluarkan sedikit payungnya, lalu kita goyang. Nah ini juga ada terasa sedikit goyangan ya teman-teman, ada sedikit oblak di sini ketika saya menggoyang klip yang baru ini. Lalu kita tekan secara full, keluarkan payungnya seperti ini, kemudian kita goyang, dan di sini juga masih ada terasa goyangan sedikit teman-teman. Nah jadi di sini kesimpulannya bisa dipastikan bahwa yang bermasalah ini adalah dia punya bos klip. Nah jadi bisa kita pastikan bahwa dia punya bos klip ini sudah oblak. Nah sedangkan cara yang kedua untuk menentukan kerusakan pada klip ataupun bos klip, yaitu kita gunakan dia punya pangkal ini teman-teman ya. Pangkalnya ini kita kasih oli sedikit, kita basahi oli sedikit seperti ini di pangkal yang tidak bergesekan dengan klip ini. Kemudian kita masukkan ke dalam dia punya bos klip. Nah, kita masukkan ke dalam bos klipnya seperti ini teman-teman. Setelah kita basahi sedikit tadi ujungnya dengan oli ya, kita masukkan ke dalam dia punya bos klip seperti ini. Oke, setelah dia sudah masuk, kemudian dari arah belakang seperti ini, lalu kita tekan ya teman-teman. Di sini kita tekan, kita tutup serapat mungkin. Jangan sampai ada kebocoran atau jangan sampai ada udara yang masuk.
Artinya di sini nanti ada kompresi. Nah, setelah dia di posisi seperti itu, kita tekan seperti ini ya teman-teman. Kita tekan dengan kuat seperti ini. Kemudian dari arah depan, dari arah payung klip ini, posisinya sudah jadi seperti ini. Kemudian ini kita sentak teman-teman ya, kita sentak sekuatnya. Ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Itu ada kedengaran seperti suara cepluk gitu ya teman-teman. Oke, kita ulang lagi, kita coba sekali lagi. Kita masukkan, kita tekan secara rapat dari belakang. Kemudian kita sentak seperti ini. Nah, oke, demikianlah dua cara untuk menentukan kerusakan pada klip ataupun bos klip. Nah, tapi menurut rekomendasi saya teman-teman, cara yang kedua ini tadi, yang dengan cara kita basahkan ujung klipnya dengan oli tadi, itu kurang akurat. Nah, kenapa saya bilang kurang akurat? Karena seperti penjelasan saya di depan tadi ya, di setiap ujung klip itu tidak terjadi pergesekan di dalam bos klip teman-teman. Nah, makanya warnanya ujungnya ini hitam seperti ini ya. Jadi yang warna putih ini saja yang terjadi pergesekan. Ada kemungkinan dia punya pokok ujung klip ini itu masih utuh, dia punya lingkaran, tidak mengalami aus atau bergesek dengan bos klip. Nah, ketika kita letakkan oli di ujungnya lalu kita tarik seperti tadi, walaupun dia itu sudah oblaknya sedikit saja, itu dia pasti masih menimbulkan bunyi ceplok. Dan juga tidak menutup kemungkinan jika dia sudah oblaknya terlalu parah, dia punya bos klip, itu juga pasti masih menimbulkan bunyi ceplok saat kita sentak seperti tadi teman-teman. Jadi cara yang kedua ini itu kurang akurat, dan itu hanya dilakukan oleh para mekanik profesional saja teman-teman ya. Dan itu pun kalau dia punya kerusakan bos klip itu sudah terlalu parah, lalu kita bisa menggunakan metode ini. Yang kedua tadi, yang dengan cara kita basahkan dengan oli tadi teman-teman. Jadi cara yang paling akurat adalah cara yang pertama tadi, dengan cara kita gerak-gerakan maju mundur dan kita keluarkan dia punya payung klip itu secara maksimal, atau kita tekan secara full dari arah belakang lalu kita goyang. Jika dia masih bergoyang, itu artinya di kedua spare part ini sudah ada masalah. Jadi harus kita ganti ya teman-teman. Jadi berdasarkan penelitian saya tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bermasalah ini adalah dia punya bos klip dan juga dia punya batang klip. Nah, jadi dia punya bos klip dan batang klip ini harus kita ganti dengan yang baru teman-teman. Jadi bisa kita atasi dia punya permasalahan ini. Jadi motor kita itu tidak ngebul lagi dan tidak terlalu bising bunyinya. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya tutorial sederhana ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus bersaing, memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita, terutama di dunia perbengkelan. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Mantap.